Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tertulis. Yang kedua, mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekitar. Kemudian yang ketiga adalah melakukan percobaan cara menghasilkan bunyi. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Saya ulangi lagi, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, bagaimana menentukan gagasan pokok dan menentukan gagasan pendukung dalam suatu paragraf? Kita baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok itu biasanya terlihat di awal, di akhir, atau awal dan di akhir. Yang keempat, tandai ide pokok setiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dari dalam tiap paragraf. Supaya lebih paham, anak-anak bisa membaca paragraf di atas yang berjudul batik. Itu ada 5 kalimat. Kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini namanya paragraf. Gabungan dari beberapa kalimat, ini namanya paragraf. 1. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Yang kedua adalah kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Yang ketiga, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Yang keempat, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. 5. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai bagian tradisional. Contohnya adalah batik Bali. Dari paragraf di atas, kita bisa melihat kalimat utamanya yang mana. Kalimat utamanya yaitu batik, terletak di awal paragraf ini ya. Paragraf ini membicarakan tentang batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Ketemu kalimat utama. Kalau sudah ketemu kalimat utama, berarti yang lain nomor 1. Kalimat utamanya kan nomor 1, berarti kalimat nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ini termasuk kalimat penjelas yang menjelaskan dari kalimat nomor 1. Yang menjelaskan batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kita lanjutkan anak-anak. Dari kalimat utama dan kalimat penjelas muncullah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tadi kalimat
kalimat utamanya batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, gagasan pokoknya batik merupakan kain asli Indonesia. Terdapat dari kalimat utama. Gagasan pendukung yang pertama, cara membuat kain batik dari kalimat penjelas nomor 1. Kemudian yang kedua adalah tempat asal kain batik. Dari kalimat penjelas nomor 2 maksudnya ini. Nah, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Ini dari tuh. Yang ketiga, persebaran kain batik. Dari kalimat penjelas nomor 3 dan 4. Ini dari penjelas nomor 3 dan 4. Anak-anak bisa melanjutkan pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Contoh seperti ini. Ini ada di buku siswa halaman awal itu yaitu pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dari paragraf di atas ini ada beberapa kalimat, yaitu kalimat nomor 1, 2, kalimat nomor 3, nomor 4 dan 5. Dari kelima kalimat ini kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum mencari gagasan pokok dan pendukung, kita cari dulu kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini membicarakan apa nih? Nah, ini membicarakan pawai budaya. Di mana? Nah, di mana? Oh, di kampung Babakan. Berarti ketemu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ketemu kalimat utamanya. Kalimat penjelasnya terdapat dari kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5. Ini merupakan kalimat penjelas. Dari kalimat utama dan kalimat penjelas bisa disimpulkan menjadi gagasan utama dan gagasan pendukung. Seperti itu. Nah, ini yang paragraf 2 nanti bisa dikerjakan di rumah untuk latihan. Ini yang paragraf ketiga sesuai buku siswa yang kalian terima kemarin. Ini paragraf yang keempat. Anak-anak nanti bisa mengerjakan di rumah, tidak usah dibuat seperti ini. Ya, tidak usah dibuat seperti ini, ditulis di buku saja. Ini untuk latihan, tidak usah dikumpulkan. Nanti untuk latihannya sendiri nanti ada di buku kumpulan soal yang Pak Bambang bagikan kemarin. Ini untuk latihan soal saja. Nah, budaya Indonesia itu sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Selain kaya akan budaya, tarian, makanan khas daerah, juga kaya akan jenis alat musik. Berikut ini adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku yang ada di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung berasal dari Jawa Barat juga dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tipa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Ini angklung tadi dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyang. Saluang dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian kecapi
kecapi dari Jawa Barat juga. Dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar. Tifa. Tifa ini adalah alat musik yang berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Kendang juga berasal dari, ada yang kendang yang berasal dari Jawa Tengah, ada juga yang berasal dari Jawa Barat. Nah, anak-anak, ini juga mudah ya ini ya, suling atau saluang, suling tadi Jawa Barat. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara mainkan bagaimana, serta cara terjadinya bunyi pada alat itu bagaimana. Contoh, suling yang berasal dari Jawa Barat itu dimainkan dengan cara ditiup. Tadi yang dibahas apa saja selain suling? Ada saluang, dari mana, dimainkan dengan cara bagaimana di sini. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi, kecapi, dari mana, cara memainkan bagaimana. Ada gendang tadi, dativa tadi, dari daerah mana, cara mainkan bagaimana. Itu adalah latihan untuk anak-anak di rumah. Nah, kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran itu menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu namanya sumber bunyi. Nah, jika anak-anak mendengar bunyi, artinya anak-anak itu normal telinganya, tidak tunarungu atau tidak bisa mendengar. Alangkah baiknya kita harus bersyukur karena diciptakan sempurna, tidak ada halangan dalam mendengarkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ruang hampa itu apa, Pak? Ruang hampa itu ya seperti di astronot itu di mana, di luar angkasa itu termasuk ruang hampa, di mana di situ tidak mendengarkan sumber bunyi, tidak bisa terdengar sumber bunyinya. Ruang hampa itu adalah ruang yang benar-benar kosong, tidak ada udara. Makanya seorang astronot itu pasti membawa tabung oksigen, karena ruang hampa itu adalah ruang yang benar-benar kosong, tidak ada udaranya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, perbedaan suku, ras, hingga warna kulit, sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Contoh, alat musik Jawa yang sering kalian lihat, ada kendang, gamelan itu loh, gamelan, ada kendang, ada kenong, ada bonang, ada saron, ada siter, ada bonang penerus. Itu bila digabungkan akan menimbulkan suara yang indah. Begitu juga dengan manusia. Terdapat perbedaan baik agama, suku, ras, warna kulit, hingga budaya. Itu tidak menjadi halangan untuk menciptakan
hidup rukun, berdampingan dengan baik. Nah, Tuhan Yang Maha Esa itu menganugerahkan kita indera pendengaran. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Itu nanti kita lanjutkan di pembelajaran yang kedua. Jadi tugas hari ini anak-anak mengerjakan soal alat musik tadi. Itu saja. Alat musik apa yang kita pelajari tadi, dari mana alat itu bisa menimbulkan bunyi itu, dimainkan dengan cara apa. Dah, itu saja dari Pak Bambang. Sehat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.